lanjutkan. Poin yang kelima Al-Juri adalah menjelaskan tentang kewajiban beriman terhadap syafaat. Iya. Di sela pembicaraan beliau yang telah kita baca, beliau menerangkan bahwa syafaat itu adalah salah satu dari pembahasan akidah, dari pembahasan keimanan yang diterangkan di dalam Al-Quran, dijelaskan di dalam Sunnah Rasulullah SAW, dan ada di jalan para sahabat Rasulullah SAW dan para fuqaha. Dan beliau menegaskan bahwa mereka yang mengingkarinya seperti kalangan Mu'tazilah, ini artinya mereka telah menyelisihi seluruh dari Al-Quran, Sunnah Rasulullah SAW, dan jalan para sahabat itu. Dan kaum Mu'tazilah yang mengingkari tentang syafaat, mereka hanya berdalilkan dengan mutasyabih saja, berdalilkan dengan yang mutasyabih. Ini ketika menyinggung dalil kaum Mu'tazilah, mereka berdalilkan dengan hal yang mutasyabih, maka penulis rahimahullah Imam Al-Jurri di sini menerangkan bahwa bukan dari jalan ulama Islam, bukan dari jalan kaum muslimin berdalil dengan hal-hal yang mutasyabih. Baik, ini pokok yang akan beliau uraikan di sini. Nah, sebelum saya baca uraian beliau, saya ingin mengingatkan bahwa yang mengingkari tentang syafaat itu bukan cuma kaum Mu'tazilah. Orang-orang Khawarij juga mengingkarinya. Iya. Sebab kaum Mu'tazilah dan Khawarij bersepakat dalam mengingkari syafaat terkait dengan pelaku dosa besar. Karena dua kelompok ini, kaum Khawarij dan Mu'tazilah, mereka berkeyakinan bahwa pelaku dosa besar itu akan kekal di dalam neraka, tidak akan keluar darinya. Iya, dihukum akhirat. Karena itu mereka menolak hadis-hadis tentang syafaat, di mana akan datang nanti terangkan hadis-hadis yang sudah masuk di dalam neraka kemudian dikeluarkan karena syafaat. Nah, ini bertentangan dengan pokok pemikiran kaum Khawarij dan Mu'tazilah. Orang-orang Khawarij dan Mu'tazilah berpendapat bahwa kalau sudah masuk dalam neraka, kekal di dalamnya, tidak akan keluar. Dan ini pemahaman yang sesat, pemahaman yang keliru, menyelisihi jalan yang lurus. Dan ini akan diterangkan oleh penulis kekeliruannya, iya, dalam beberapa bab yang akan datang. Hanya saja di sini beliau ingin menyinggung pokok kekeliruan dalam berdalil. Dan ini penting ya, karena itu seorang muslim dan muslimah apabila hendak kuat di atas agamanya, ya, dia perlu memahami kaidah-kaidah di dalam berakidah. Dan dia juga perlu memahami hal-hal yang bisa mengeluarkan seorang itu dari jalan yang lurus, atau pokok-pokok penyimpangan itu apa. Ya, sebab pokok penyimpangan ini menjadi standar ukuran. Ya, karena tidak ada satu kaum pun yang menyimpang kecuali ada pokok penyimpangannya yang merupakan sebab dia menyimpang. Nah, kalau kita memahami pokok penyimpangan, maka ini akan memudahkan kita untuk mengenal kelompok-kelompok yang keluar dari jalan yang lurus. Maka di sini Imam Al-Jurri rahimahullah ingin menerangkan satu pokok penyimpangan kaum Mu'tazilah. Dan ini pokok penyimpangan ini bukan di kalangan kaum Mu'tazilah saja, bahkan pada seluruh kelompok-kelompok yang menyimpang, ini termasuk salah satu pokok penyimpangannya. Ya, yaitu mereka berdalil dengan hal-hal yang mutasyabih dari Al-Quran dan menggunakan akal. Ya, ini pokok penyimpangan, menggunakan yang mutasyabih dari Al-Quran dan menjadikan akal sebagai ukuran. Jadikan akal sebagai ukuran. Adapun umat Islam,
Ya, ada ayat-ayat yang mutasyabih. Ayat mutasyabih itu maksudnya ayat yang mengandung kemungkinan makna. Kalau dia mutasyabih, maka yang mutasyabih ini maknanya diarahkan kepada ayat yang muhkam. Diarahkan kepada ayat yang apa? Muhkam. Iya. Demikian. Ini kaidah di dalam pendalilan di kalangan umat Islam. Adapun kaum Mu'tazilah tidak. Mereka ambil ayat yang mutasyabih dan mereka tinggalkan ayat yang apa? Ayat yang muhkamnya. Mereka tinggalkan ayat yang muhkamnya. Demikian pula di pembahasan syafaat. Ada ayat ya, syafaat dinafikan, ditiadakan, dihilangkan. Nah ini ayat sifatnya mutasyabih, mengandung kemungkinan. Ya. Sebab yang dikatakan tidak diberi syafaat itu siapa? Ya. Mungkin tidak secara mutlak dan mungkin tidak karena ada suatu sifat padanya yang menyebabkan dia tidak berhak mendapat syafaat. Jelas ya? Dan ini bertentangan dengan ayat-ayat yang muhkam yang menetapkan bahwa ada syafaat itu Allah Subhanahu wa taala berikan kepada siapa yang Allah izinkan dan siapa yang Allah ridhai. Iya. Maka harusnya apa yang ada di dalam ayat mutasyabih itu maknanya diarahkan kepada ayat yang muhkam. Ini kaidah di dalam berdalil di kalangan umat Islam, di kalangan ulama Islam. Adapun kaum Mu'tazilah dan selainnya, mereka tidak mengambil ayat yang mutasyabih dan meninggalkan apa? Ayat yang muhkam. Sehingga mereka mempertentangkan antara ayat-ayat Al-Quran. Adapun ahli sunnah wal jamaah, kaum muslimin, mereka mengambil dua-duanya, mutasyabih dan muhkam. Yang mutasyabih ini maknanya karena dia tidak begitu jelas mengandung kemungkinan, maka maknanya diarahkan kepada ayat yang apa? Yang muhkam, yang sudah jelas maknanya, sudah pasti kandungannya. Demikian. Kata beliau, walaysa hada tariqal muslimin, wa innama hada tariqu man qad zagha an tariqil haqqi wa qad la'iba bihi syaitan. Kata beliau, sungguhnya ini bukanlah jalan kaum muslimin, apa yang ditempuh oleh kaum Mu'tazilah ini. Sungguhnya itu adalah jalan orang yang telah menyimpan dari jalan yang lurus, menyimpan dari jalan kebenaran, dan syaitan telah mempermainkannya. Wa qad haddarana Allah azza wa jalla man hadhihi sifatuh. وحذرناهم النبي صلى الله عليه وسلم وحذرناهم أئمة المسلمين قديما وحديثا. Kata beliau, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah memperingatkan kita dari sifat dari orang yang sifatnya jelek seperti ini. Iya, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan kita, dan sebagaimana pula para imam kaum muslimin yang dahulu maupun belakangan, mereka semuanya memperingatkan orang yang jalannya seperti ini. Orang yang jalannya seperti ini. Kata beliau, فَأَمَّا مَا حَذَّرَنَاهُمْ Allah Azza wa Jalla وَأَنزَلَهُ عَلَى نَبِيهِ صلى الله عليه وسلم وَحَذَّرَنَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ لِنَبِيِّهِ. Adapun hal yang ayat yang menunjukkan bahwa Allah telah memperingatkan kita dari hal ini dan telah diturunkan hal ini kepada Nabi-Nya, demikian pula Nabi memperingatkan kita tentang bahaya hal ini, itu adalah firman Allah Azza wa Jalla kepada Nabi-Nya, "Walladzi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukhra mutasyabihat ila qawlihi wa ma yadhakkaru illa ulul albab." Iya. Adalah firman Allah Subhanahu wa taala, Dialah yang menurunkan Alkitab. Allah terangkan bahwa Allah menurunkan Alkitab. Minhu ayatun muhkamat. Dari Alkitab itu ada ayat-ayat yang muhkam. Hunna ummul kitab. Dan itu adalah pokok dari Alkitab yang muhkam ini. Wa ukharu mutasyabihat. Dan ada yang lain, ya, dia mutasyabih. Nah, yang lain mutasyabih. Jadi di dalam ayat diingatkan bahwa Al-Quran terbagi dua. Ada ayat-ayat muhkamat, ayat yang muhkam, dan ada ayat mutasyabihat, ayat yang mutasyabih. Apa artinya muhkam? Apa artinya mutasyabih? Muhkam itu artinya sudah tetap, jelas kandungannya. Iya. Jelas kandungannya, sangat terang. Itu muhkam. Kalau mutasyabih,
bermana masih ada kemiripan, ya, masih mengandung kemungkinan. Nah, ini mutasyabih. Allah terangkan bahwa Al-Quran terbagi dua. Ada yang muhkam dan ada yang apa? Mutasyabih. Dan yang muhkam itu adalah kebanyakan dan pokok Al-Quran. Itu yang muhkam. Jelas ya? Kemudian Allah ingatkan, ya, فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ. Adapun orang yang di dalam hatinya ada penyakit, ada penyimpangan, mereka mengikuti ayat yang mutasyabihnya. Dia tidak ikuti yang muhkam, dia ikuti apa? Yang mutasyabih. Ya. Ini telah diterangkan dalam Al-Quran bahwa di dalam hatinya adalah apa? Ada penyakit. Ibtigha' al-fitnati wa ibtigha' ta'wil. Mereka menghendaki fitnah dan menghendaki apa? Mentakwilnya. Iya. Ingin mengetahui hakikat perkaranya. Iya. Jelas ya? Mereka masuk di dalam hal-hal yang memang ini adalah perkara yang apa? Tidak semestinya mereka masuk di dalamnya. Ya, seperti penjelasan tentang kaifiyat sifat. Bagaimana kaifiyat sifat Allah? Allah Maha mendengar. Bagaimana cara mendengarnya? Bentuk pendengarannya. Masuk di dalam kedetailan yang seperti ini, itu perkara gaib. Kita dilarang masuk di dalamnya. Iya. Karena kita tidak diberi ilmu tentang hal ini. Maka siapa yang masuk ingin mencari takwil dalam hal yang seperti ini, itulah tanda orang yang ada penyakit di dalam hatinya. Tanda orang yang ada penyakit di dalam hatinya. Iya. Baik. Jadi ini kandungan dari ayat ya. Adapun apa namanya? Orang-orang yang berilmu, ya. Dan apa namanya? Orang-orang yang kuat di atas keilmuan, mereka berkata, "Amanna billah." Kami beriman kepada Allah. Kullun min indillah. Ya, amanna bihi, kami beriman dengannya, semuanya dari sisi Allah. Jadi semuanya diimani. Ya. Semuanya diimani. Dan yang mutasyabih itu diarahkan hukumnya kepada yang apa? Yang muhkam. Jadi jangan sampai seorang mengambil dalil mutasyabih, dia tolak ayat yang muhkam. Yang jelas sekali. Yang jelas sekali kandungannya. Saya beri contoh lain ya supaya terang. Bagaimana pendalilan penyimpangan, menyimpang dari kalangan apa? Dari kalangan ahlul bidah. Orang Khawarij dan Mu'tazilah mengkafirkan pelaku dosa besar. Ya, orang yang membunuh mereka anggap kafir, keluar dari Islam. Mereka anggap kafir, keluar dari Islam. Ya. Contoh mereka berdalil, lihat contohnya. Mereka ambil ayat firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, "Wa man qatala mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu 'alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adaban 'azima." Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka untuk dia neraka jahanam. Dia kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah melaknatnya, Allah murka kepadanya, dan disiapkan untuknya siksaan yang pedih. Ini ayat mereka jadikan sebagai dalil bahwa orang yang membunuh dan itu berbuat dosa besar, hukumnya kafir dalam neraka kekal selama-lamanya. Jelas ya? Baik. Mereka tidak perhatikan ayat-ayat muhkam. Iya. Allah firman dalam Al-Quran, "Wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu faslihu bainahuma." Kalau ada dua kelompok dari kaum mukminin saling memerangi, maka damaikan antara keduanya. Sekarang memerangi muslim yang lainnya, dosa besar atau bukan? Hah? Saya tanya, memerangi muslim, membunuhnya, ini dosa besar atau bukan? Dosa besar. Tapi dalam Al-Quran dikatakan dua kelompok dari kaum mukminin. Jelas sekali ayatnya menyebut mereka masih apa? Masih mukmin. Iya. Terhadap orang yang membunuh, seorang membunuh orang lain, orang yang membunuh ini boleh dimaafkan, tidak dikisah kalau keluarganya ahli waris yang dibunuh memaafkan. Iya. Dan di dalam Al-Quran orang yang membunuh masih disebut saudara bagi mereka. Faman ufiya lahu min akhihi, siapa yang dimaafkan darinya dari saudaranya masih disebut saudara. Andai kata si pembunuh kafir, tidak mungkin apa? Dikatakan saudara. Jelas ya? Maka ini ayat-ayat muhkamat menjelaskan bahwa orang yang membunuh
dia masih masuk di dalam lingkup keislaman, tidak dikeluarkan dari keislaman. Iya. Ini ayat Al-Quran. Apalagi hadis, ya banyak sekali hadis yang menjelaskan tentang hal ini. Hanya datang orang-orang ini, kaum Khawarij dan Mu'tazilah, mereka ambil ayat yang pertama tadi, ya, yang bahasanya di dalamnya adalah khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Ya. Dan kekekalan di dalam bahasa Arab itu kadang bermakna kekal selama-lamanya, tidak bisa keluar sama sekali, dan kekal kadang dalam bahasa Arab karena lamanya dia di situ pada waktu yang sangat lama, seakan-akan dianggap kekal, tapi sebenarnya tidak kekal. Ya. Sekarang mereka mengambil satu makna, dia tinggalkan makna yang lainnya. Ini artinya dia ikuti apa? Dia ikuti yang mutasyabih. Dan ini yang menjatuhkan mereka di dalam apa? Di dalam kekeliruan. Adapun orang-orang beriman dari tokoh-tokoh kaum mukminin, mereka berdalilkan dengan hadis-hadis yang sangat jelas sekali, menunjukkan bahwa orang yang membunuh jiwa tidak dikafirkan. Ya, tapi dia hanya dihitung apa? Sebagai pelaku dosa besar, tidak keluar dari keislaman. Kalau perbuatannya dinamakan kafir, itu hanya menunjukkan besarnya dosa saja. Menunjukkan besarnya dosa, tapi tidak mengeluarkannya dari keislaman. Nah, ini cara berdalil di kalangan apa? Para ulama. Adapun ahlul bidah tidak, mereka ikuti dalil yang mutasyabih. Mereka tinggalkan dalil-dalil yang lain yang muhkam. Berbeda dengan umat Islam, mereka memakai semua dalil, kemudian mengkompromikannya. Yang mutasyabih diarahkan mananya kepada yang muhkam. Selesai. Ya. Dan ini sangat indah sekali. Itu artinya kita mengimani semua firman Allah Subhanahu wa taala. Adapun ahlul bidah tidak, mereka ambil sebagian firman Allah, mereka tolak sebagian yang lainnya. Mereka tidak gunakan. Nah, inilah tanda dari tanda penyimpangan. Nah, ini akan dijelaskan oleh Syekh rahimahullah taala di sini, Imam Al-Ajurri rahimahullah. Iya, kemudian beliau bawakan hadis dengan sanadnya dari Aisyah radhiyallahu taala anha, dan ini hadisnya berada dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya. Aisyah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a, "Walladzi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamat kunna ummul kitab." Al-ayat. Faqala idza ra'aytumul ladzina yujadiluna fihi fahumul ladzina 'ala Allahu 'azza wa jalla fahdharuhum. Ya. Sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah. Dialah Allah yang menurunkan Alkitab kepada engkau. Di dalamnya ada ayat-ayat muhkamat. Itulah yang merupakan ummul kitab, al-ayat. Nabi setelah membaca ayat ini, beliau berkata, "Idza ra'aitumul ladzina yujadiluna fihi," apabila kalian melihat orang yang berdebat pada ayat-ayat, ya, yang memperdebatkan kandungan Al-Quran, ketahuilah bahwa mereka ini yang dimaksud oleh Allah. Hati-hatilah kalian darinya. Sebab mereka memperdebatkan ayat, itu hanya memperdebatkan ayat yang mengandung kemungkinan, yang mutasyabih, yang harusnya mereka tidak lakukan yang seperti itu. Sebab yang mutasyabih itu ada keterangannya di dalam ayat-ayat yang apa? Ayat-ayat yang muhkamat. Iya. Nah, ini pokok di dalam pembahasan. Iya. Dan hadis-hadis yang lain yang akan disebut oleh penulis di sini, ini semuanya mirip ya. Terdapat peringatan akan bahayanya orang-orang yang seperti ini. Ya, di 3 riwayat ya disebutkan setelahnya oleh penulis. Setelah itu beliau bawakan sebuah asar dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Ya. Umar berkata, "Inna nasan yujadilukum bisyabihil Qur'an." Ya. Jadilunakum bisyabihil Qur'an. Fahaddiruhum atau fakhuduhum bis sunnah. Fa inna ashabas sunnah a'lamu bi kitabillahi azza wa jalla. Kata Umar, sesungguhnya sekelompok manusia mendebat kalian dengan ayat-ayat yang mutasyabih. Ya. Maka ambillah mereka, hadapkan mereka kepada ashabus sunnah, kepada orang-orang yang berpegang dengan sunnah Nabi. Sebab ayat kalau dia mutasyabih, ya, ada ayat yang muhkamnya, ada sunnah Nabi yang menjelaskan, maka yang diambil adalah apa? Yang menjelaskan dari ayat maupun dari sunnah. Karena itu ikutilah, ya, orang yang berpegang dengan sunnah. Karena ashab sunnah, orang yang berpegang dengan sunnah itu lebih punya ilmu tentang apa? Tentang kitab Allah. Ya. Lebih punya ilmu tentang kitab Allah. Nah, ya.
Baik, ini kaidah pokok ya di dalam berdalilkan. Kita lihat ya di masa sekarang ini orang-orang bergampangan. Iya. Ada sebagian orang yang mereka ini mengatakan kita hanya berpegang dengan Al-Quran, tidak perlu kita mengikuti hadis. Dia berdalilkan dengan ayat-ayat. Padahal ayat-ayatnya yang dia pakai dalil adalah ayat mutasyabih. Coba kalau dia pakai ayat-ayat yang muhkam. Iya. Allah berfirman, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang dibawa oleh Rasul, terimalah dia. Dan apa yang ditolak oleh Rasul, apa yang dilarang oleh Rasul, hendaknya kalian berhenti darinya. Dan dia baca ayat, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah wa yusibahum adzabun alim." Hendaknya berhati-hati. Orang yang menyelisih perintah Rasul, dia akan ditimpa oleh sebuah fitnah atau ditimpa oleh siksaan yang pedih. Ditimpa oleh siksaan yang pedih. Nah, ini ayat-ayat muhkamat, kalau dia pegang sudah cukup menjelaskan bahwa apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW itu sumber yang wajib kita terima. Dan banyak sekali ayat dalam Al-Quran. Tapi mereka hanya mengambil ayat-ayat yang sifatnya mutasyabih. Sehingga mereka berdalilkan kita hanya berpegang dengan Al-Quran saja. Berpegang dengan Al-Quran saja. Iya. Nah, inilah kekeliruan pada sebagian orang. Iya. Demikianlah. Jadi ini kaidah pokok ya di kalangan ulama, bagaimana cara seorang itu berdalil. Ya, cara seorang itu berdalil. Baik. Kemudian di sini diterangkan di sini oleh penulis rahimahullah sebuah asar yang indah sekali, menjelaskan bagaimana para ulama salaf mereka berdalil ya, dengan ayat-ayat dan hadis-hadis yang menerangkan mana ayat-ayat yang mutasyabih. Ya, dibawakan di sini riwayat oleh penulis dari Yazid Al-Faqir. Iya. Beliau berkata, "Kunna di Makkah min qattaniha." Ya, kami berada di Mekah. Berada di Mekah. Nah, di tengah-tengah Mekah itu. Wa kana ma'i akhun lana yuqalu lahu Talq ibn Habib. Dan bersama kami seorang saudara kami yang bernama Talq ibn Habib. Ya. Nah, ini dua ulama terkenal ya, Yazid Al-Faqir dan Talq ibn Habib. Maka wa kunna nara ra'y al-Haruriyah. Katanya dulunya kami itu menganut pemahaman Khawarij. Pemahaman Haruriyah. Wa balagana anna Jabir bin Abdullah Al-Ansari qadim. Maka sampai kepada kami bahwa Jabir bin Abdullah Al-Ansari datang. Ya, datang ke Mekah. Ya. Wa kana yalzam fi kulli musim. Dan Jabir ini pada setiap musim haji pasti datang ke Mekah. Fatainahu, maka kami datangi Jabir. Faqulna lahu balagana anka qaulun bisyafa'ati wa qaulullah azza wa jalla yukhalifuk. Ya, perhatikan ucapan mereka ya. Ini bahasa orang Khawarij yang biasanya mereka kalau bicara dengan ulama itu dengan bahasa apa? Bahasa agak lancar. Ya. Seakan-akan mereka yang paling berilmu. Ya. Perhatikan bahasanya. Telah sampai kepada kami sebuah ucapan dari engkau tentang syafaat. Padahal firman Allah menyelisihi ucapanmu. Ya. Perhatikan ya bahasanya. Telah sampai kepada kami pendapat kamu, ucapan kamu, wahai Jabir, ternyata firman Allah menyelisih pendapatmu. Jadi berarti lebih berilmu dari Jabir, kan begitu? Dan langsung dia pastikan bahwa Jabir sudah menyelisih firman Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dilakukan oleh Jabir? Fanadhara fi wujuhina. Maka beliau pun melihat ke wajah-wajah kami. Ya. Wa qala, dan Jabir berkata, "Min ahli al-Iraq antum?" Apakah kalian ini berasal dari penduduk Irak? Ya. Faqulna na'am. Maka kata Yazid, benar.
Atabassama atau dhahik, maka beliau tersenyum atau tertawa. Sebab penduduk Irak ini, ya, bidah-bidah banyak bermunculan dari mereka. Karena itu Jabir langsung bertanya, kalian dari penduduk Irak? Ya. Oh iya. Wajarlah Jabir tertawa. Ya, sebab ya, keanehan pertanyaan itu hanya muncul dari orang-orang yang memang sudah diketahui memiliki keanehan. Karena itu ketika Jabir tahu bahwa mereka dari penduduk Irak, beliau tertawa. Ya, sebab sudah jelas kenapa mereka berpikir aneh. Jelas ya? Dan di Irak ini muncul banyak pemikiran ya di Irak. Ya, ada pemikiran Syiahnya, ya, ada pemikiran Mu'tazilahnya di Irak, pemikiran Khawarijnya, pemikiran Murji'ahnya, ya. Jelas ya? Abu Hanifah orang Kufah, ya. Dan di situ ada pemikiran Murji'ah juga, dan banyak, ya. Pemikiran-pemikiran muncul dari Irak itu. Nah, maka Jabir berkata, "Wa qala aina tajiduna fi kitabillah azza wa jalla?" Kata Jabir, baik. Di mana firman Allah yang aku selisih? Di mana kalian ketemukan di dalam Al-Qur'an? Tunjukkan. Ya, perhatikan ya bagaimana seorang alim mendebat dan menjelaskan bagi orang-orang jahil. Sebab ini Yazid dan Habib waktu itu belum tahu, masih berpendapat apa? Khawarij mereka. Ya, dan mereka datang kepada sahabat bertanya, ini tanda kebaikan. Ya, sebab kalau mereka tidak menghendaki kebaikan, tidak mungkin datang bertanya, kan begitu. Maka Jabir pun, ya, melihat gelagat mereka baik, maka beliau tanya, di mana di kitab Allah kalian ketemukan bahwa aku menyelisihi ayat itu? Tunjukkan. Ya. Qulna haitsu yaqulu Rabbuna azza wa jalla fi kitabih, Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzayta wa ma lidh-dhalimin min ansar. Wa qala azza wa jalla yuriduna an yakhruju minan nar wa ma hum bikharijin minha. وقاله عز وجل كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وأشباه هذا من القرآن. Ya, mereka berkata di dalam Al-Quran Allah Rabb kita berfirman. Dibawakan dulu ayat surah Al-Imran. Wahai Rabb kami, sesungguhnya siapa yang kau masukkan ke dalam neraka, sungguh engkau telah menghinakan mereka, menghinakannya, dan tidak ada penolong seorang pun bagi orang yang zalim. Ini ayatnya. Di mana sisi pendalilannya? Sudah masuk dalam neraka, berarti sudah dihinakan dan tidak ada penolongnya sama sekali. Kalau tidak ada penolongnya, berarti tidak mungkin dia keluar dari neraka. Tidak mungkin ada syafaat, kan begitu? Berarti ucapan Muhyi Jabir ada syafaat menyelisih ayat. Ini ayat yang pertama. Ayat yang kedua, ya, ayatnya di surah Al-Maidah. Yuriduna yakhruju minan nari wa ma hum bikharijin minha. Mereka ingin keluar dari api neraka, padahal mereka tidak akan mampu keluar dari neraka ini. Ini ingin keluar, tidak mampu. Menunjukkan bahwa apa? Bahwa penduduk neraka sama sekali tidak boleh keluar dari neraka. Ayat yang ketiga, ayat di surah Al-Hajj. Kullama aradu an yakhruju minha min ghammin u'idu fiha. Setiap kali mereka ingin keluar, ya, dari kegelapan di dalam neraka itu, mereka dikembalikan lagi di dalamnya. Dikembalikan lagi di dalamnya. Jelas ya? Dan mereka bacakan ayat-ayat yang semisal dengan ini. Karena itu antum jangan heran, kaum Khawarij itu baca ayat-ayat Al-Quran. Sebagian mereka hafal Al-Quran. Hafal Al-Quran. Iya. Akan dimaklumi ya kisah siapa? Imran bin Hattan yang membunuh Ali bin Abi Thalib. Khawarij yang membunuh Ali bin Abi Thalib. Ya, lisannya penuh dengan zikir. Penuh dengan apa? Zikir. Ya, ketika dia akan dikisah, ya, ditusuk matanya pakai paku membara sampai meleleh, dia tidak merintih sama sekali. Lisannya berzikir, baca Al-Quran. Dipotong tangannya, dipotong kakinya, tidak ada merintih sama sekali. Ya. Perhatikan ya. Dianggap dirinya benar. Ini keyakinan kaum Khawarij. Padahal semua umat Islam paham orang ini keliru atau benar orang ini. Dia membunuh Ali bin Abi Thalib, keliru atau benar? Jelas kelirunya. Tidak ada dari seorang pun dari umat Islam yang mengatakan ada yang membunuh Ali bin Abi Thalib kemudian dia di atas apa? Kebenaran. Membunuh khalifah dari khulafa Rasulullah SAW, orang yang dijamin oleh Rasulullah masuk surga. Ya.
yang dipuji oleh Rasulullah SAW. Siapa yang aku adalah maulanya, maka Ali juga adalah maulanya. Ya. Yang Nabi mengatakan kepada Ali kedudukannya seperti antara Musa dan Harun. Hanya saja Ali bukan Nabi. Ya. Tidak ada yang meragukan kelirunya kaum Khawarij ini. Tapi perhatikan keteguhan dia. Ya. Nah ini biasa ya, orang yang seperti ini kalau sangat menggigit kuat keyakinannya, itu memberikan kekuatan pada dirinya. Dan ini tidak terjadi pada orang yang seperti ini saja. Di kalangan orang-orang kafir pun terjadi yang seperti itu. Dimaklumi ya dari orang kafir, ada yang pemberani, tidak pernah berkeluh kesah, menghadapi kematian pun dengan senyum. Ya, jelas ya, karena suatu dari keberanian. Iya, tapi itu tidak menunjukkan benarnya dia dan keimanan yang benar di atas hal tersebut. Karena itu para sahabat tidak bergeming. Ya. Orang ini diqisas dan dibunuh oleh keluarga Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Iya. Jadi syahidnya dia meninggal dalam keadaan membaca sebelum meninggal tetap membaca Al-Quran. Jadi baca Al-Quran itu mereka baca. Hanya Nabi berkata, yaqra'una al-Qur'ana wa la yujawizu taraqiyahum. Mereka baca Al-Quran, tapi Al-Quran itu tidak melewati leher mereka. Hanya bacaan, tidak masuk ke hati mereka. Mereka tidak pahami. Ya. Seperti ini ayat. Dia baca ayat, masuk dalam neraka, kekal di dalamnya. Tidak keluar selama-lamanya. Ya. Setiap kali mau keluar, dikembalikan lagi. Ini yang disebut dalam ayat ini siapa yang disebut? Ya. Kafir atau Muslim kan? Kan tidak diterangkan kan? Ayatnya mutasyabih. Ya. Tidak jelas siapa yang diterangkan di dalam ayat. Nah, berpegang dengan ayat yang seperti ini, inilah ciri kaum Khawarij. Adapun umat Islam tidak. Diambil ayat-ayat bahwa yang dimaksud di sini kekal di dalam neraka itu orang yang kafir. Adapun Muslim tidak kekal di dalam neraka. Karena ayat-ayat muhkam, hadis-hadis tegas menunjukkan bahwa orang yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu pasti masuk ke dalam surga. Walaupun dia disiksa dalam neraka, disiksa sesuai dengan kadar dosanya saja. Setelah itu pasti dimasukkan ke mana? Ke surga. Ini ayat-ayat dan hadis menjelaskannya muhkam, sangat jelas dan tegas. Baik. Ya. Jadi setelah membacakan ayat-ayat ini, apa kata Jabir? Faqala antum a'lamu kitabillahi azza wa jalla am ana? Kata Jabir radhiyallahu anhu, apakah kalian yang lebih mengetahui tentang Al-Quran atau saya? Siapa yang lebih tahu tentang Al-Quran? Saya atau kalian? Ini pertanyaan Jabir. Apa jawaban mereka? Bal anta a'lam bihi minna. Bahkan engkau lebih tahu daripada kami. Ya, mereka akui ya. Karena tidak seorang pun di masa dahulu itu ada yang meremehkan keilmuan para sahabat. Mereka tahu ya para sahabat Nabi. Hidup bersama Nabi. Mereka tahu keutamaan para sahabat. Hanya saja yang datang setelah itu dari kelompok Syiah dan kelompok orang-orang yang menolak dan apa yang datang dari para sahabat, mereka yang menyimpang. Adapun generasi awal dahulu, walaupun mereka ada penyimpangan, paling tidak mereka punya penghargaan terhadap siapa? Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Jabir berkata, qala fa wallahi laqad shahidtu tanzila hadha ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa shahidtu ta'wilahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa inna asy-syafa'ata fi kitabillahi azza wa jalla liman aqam. Kata Jabir, demi Allah, saya menyaksikan ayat ini turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan saya menyaksikan bagaimana Rasulullah mengartikan maknanya. Ya. Dan syafaat itu ada di dalam Al-Quran. Tapi bagi orang yang memiliki akal, yang bisa memahaminya. Ya. Perhatikan dari keilmuan para sahabat. Mereka tahu ayat-ayat itu. Apa maksudnya? Turunnya di mana? Ya, karena itu mereka dipilih oleh Allah sebagai sahabat Nabi-Nya untuk menyampaikan apa? Agama. Sebab kalau sahabat bukan manusia pilihan, ya mungkin saja mereka menyampaikan, memahami hal yang keliru dari Nabi. Kan begitu? Tapi Allah menjaga para sahabat dari hal yang seperti ini. Ya, karena mereka dipilih oleh Allah untuk menyampaikan agama dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena itu sepakat umat Islam bahwa para sahabat semuanya adil, terpercaya dalam penyampaian syariat. Ya, bukan artinya lepas dari kesalahan dosa. Sebab manusia tidak ada lepas dari dosa dan kesalahan. Hanya dalam penyampaian syariat mereka adil.
dipuji di dalam Al-Quran dalam puluhan ayat. Dan berjilid-jilid hadits Nabi SAW menerangkan keutamaan para sahabat Rasulullah SAW. Baik, ketika Jabir berkata bahwa syafaat ada dalam Al-Quran, qulna wa ila syafa'ah. Maka kami berkata, Yazid Al-Fakir dan Talq bin Habib atau Habib, Talq bin Habib bertanya, di mana di dalam Al-Quran? Ya. Mereka tidak tahu ya, di mana di dalam Al-Quran. Qala, maka Jabir berkata fi surat Al-Muddathir. Ada dalam surah Al-Muddathir. Qala faqara alaina, maka Jabir membaca ayat, ma salakakum fi saqar? Qalu lam nakum minal musallin wa lam nakun nut'imul miskin wa kunna nakhudhu ma'al khairin wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta atana al-yaqin fama tanfa'una syafa'atu syafi'in. Ya. Ini indah sekali pendalilannya Jabir. Sangat kuat sekali. Ya. Bagaimana beliau merinci ayat-ayat yang mutasyabih tersebut dikembalikan kepada ayat yang muhkam. Ini ayatnya di surah Al-Muddathir. Ma salakakum fi saqar? Allah bertanya kepada penduduk neraka di neraka, kenapa kalian berada di neraka saqar? Neraka itu banyak penamanya ya, bertingkat-tingkat. Salah satu dari neraka disebut dengan nama neraka saqar. Kenapa kalian berada dalam neraka saqar? Mereka menjawab, lam nakum minal musallin. Kami dahulunya orang yang tidak pernah sholat. Walam nakun nut'imul miskin. Dan kami orang yang tidak pernah memberi makan pada orang miskin. Wa kunna nakhudhu ma'al khaidin. Dan kami adalah orang yang selalu larut bersama orang yang larut mencela agama. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Dan kami adalah orang yang mendustakan hari kebangkitan. Ini semuanya sifatnya siapa ini? Muslim atau kafir? Ini khususnya yang terakhir, mendustakan hari kebangkitan. Ini sifat khusus dan karakter khusus apa? Kaum kufar Quraisy. Jadi jelas ya ayatnya ini untuk apa? Kaum musyrikin. Hatta atana al-yaqin, sampai kematian datang menjemput kami di atas keyakinan ini. Fama tanfa'una syafa'atu syafi'in. Karena itu syafaat orang yang memberi syafaat tidak bermanfaat untuk kami. Jadi terangkan di dalam ayat bahwa syafaat tidak bermanfaat untuk siapa? Orang-orang yang kafir keluar dari Islam. Ini tidak bermanfaat. Menunjukkan bahwa ayat yang menerangkan syafaat di tempat yang lainnya itu bermanfaat bagi orang yang bertauhid, orang yang berislam. Itu bermanfaat. Jelas ya? Nah, ini indah sekali cara Jabir membawakan ayat ya, dan menghilangkan syubhat. Ya, karena itu harus dipahami ya dari kedudukan ahlul ilm, orang-orang yang berilmu di tengah umat. Mereka yang menghilangkan syubhat-syubhat pemikiran yang seperti ini. Syubhat-syubhat pemikiran yang seperti ini. Tapi yang menjadi masalah kadang pada sebagian orang, apalagi kadang ada sebagian dari kawan-kawan baru belajar, ya baru menuntut ilmu, dia baca dari syubhat-syubhat pemikiran, kemudian dia sendiri dia ingin membantahnya, ya, ingin menguraikan kesalahannya, padahal dia tidak paham. Akhirnya apa yang terjadi? Karena dia tanpa ilmu. Mungkin dia akan berbicara tanpa ilmu pula. Ya, kalaupun benar ucapannya, mungkin cara mengobatinya yang keliru. Ya, karena itu harus dikembalikan kepada ahlul ilm, orang-orang yang berilmu. Iya. Lalu Jabir radhiyallahu taala anhu membawakan di sini hadis. Iya. Kata beliau atau sebelumnya Jabir berkata, "La tarawnaha halat liman lam yusyrik billahi azza wa jalla syai'an." Sekarang ayat yang kalian dengar itu tadi, tidakkah kalian lihat bahwa ayat ini halal bagi orang yang tidak berbuat kesyirikan sama sekali? Jadi kalau kaum musyrikin yang mendustakan hari kebangkitan tidak halal, syafaat tidak bermanfaat, berarti ayat menunjukkan bahwa syafaat itu bermanfaat bagi orang yang tidak berbuat kesyirikan sama sekali. Nah, ini jelas. Ya. Kemudian Jabir pertegas dengan hadits Nabi supaya hilang seluruh keraguan itu. Kata beliau, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna Allah azza wa jalla khalaqal khalqa wa lam yasta'in ala dhalika ahadan wa la yushawir fihi ahadan thumma amatahum wa la yasta'in ala dhalika ahadan wa la yushawir fihi ahadan thumma ahyahum wa lam yasta'in ala dhalika ahadan wa lam yushawir fihi ahadan
فأدخل من شاء الجنة برحمته وأدخل من شاء النار بذنبه. Ya. Rasulullah bersabda, sungguhnya Allah menciptakan makhluk. Tidak ada seorang pun yang membantu Allah dalam penciptaan. Dan Allah tidak bermusyawarah kepada siapapun dalam penciptaan. Kemudian Allah mematikan makhluk. Ya, tidak seorang pun yang membantu Allah di dalam mematikan makhluk. Dan tidak seorang pun yang Allah bermusyawarah kepadanya dalam hal itu. Kemudian Allah menghidupkan makhluk itu lagi. Tidak ada yang membantu Allah dalam hal itu. Juga tidak ada yang bermusyawarah dengannya dalam hal itu. Kemudian Allah masukkan ke dalam surga siapa yang Allah kehendaki dengan rahmatnya. Dan Allah masukkan ke dalam neraka siapa yang Allah kehendaki. Iya. Thumma inna Allah azza wa jalla tahannan 'ala al-muwahhidin. Iya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berbuat lembut kepada orang-orang yang bertauhid. Wa ba'atha bimalakin min kibarihi bima'in wa nur. Lalu Allah mengirim seorang malaikat dari sisi Allah membawa air dan cahaya. Iya. Padakhala an-nar, lalu malaikat ini masuk ke neraka. Fanabaha. Ya. Falam yusib illa man sya'allah. Lalu malaikat ini menyiram siapa yang di dalam neraka. Ya. Dan tidak ada yang kena siraman kecuali siapa yang Allah kehendaki. Walam yusib illa man kharaja minad dunya walam yusyrik billahi syai'a. Dan yang mendapat siraman ini hanyalah orang yang keluar dari dunia dan tidak berbuat kesyirikan sama sekali. Ini syarat syafaat. Harus bersih dari kesyirikan. Tidak boleh ada kesyirikan sama sekali. Dan akan datang nanti ya hadits-hadits yang mempertegas ini. Baik. Kemudian kata beliau, fa'akhrajahum hatta ja'alahum bi fana'il jannah. Kemudian Allah mengeluarkan mereka sampai mereka disimpan di halaman surga. Tsumma raja ila rabbih azza wa jalla fa'amaddahu bima'in wa nurin fanadah falam yusib illa man syaa Allah wa lam yusib illa man kharaja min ad-dunya wa lam yushrik billahi syai'a illa asabahu dhalika an-nadah fa akhrajahum hatta ja'alakum bi fana'il jannah. Iya. Kemudian setelah itu malaikat kembali lagi kepada Allah. Lalu Allah Subhanahu wa taala berikan padanya air dan cahaya. Kemudian malaikat kembali menyiram di dalam neraka. Tidak kena siraman kecuali siapa yang Allah kehendaki, dan tidak akan kena siraman kecuali orang yang keluar dari dunia dan tidak berbuat kesyirikan kepada Allah dengan suatu apapun, pasti dia kena siraman ini. Lalu mereka pun dikeluarkan dan disimpan di halaman surga. Sudah masuk dalam surga. Thumma adina lisyufa'a fashafa'u lahum fa'akhrajahumul jannah birahmatihi wa syafa'ati syafi'in. Kemudian Allah mengizinkan kepada orang-orang yang telah diizinkan memberi syafaat. Lalu orang-orang ini pun memberi syafaat. Kemudian Allah memasukkan mereka yang diberi syafaat itu ya ke dalam surga dengan rahmatnya, dan karena mendapatkan syafaat orang-orang yang memberi syafaat tersebut. Baik. Ini hadis sangat jelas sekalian dari Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan tentang syafaat. Menerangkan ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Ya, karena itu sekali lagi penulis di sini ingin menegaskan betapa pentingnya seseorang itu berpegang dengan hadis, berpegang dengan Al-Quran, berpegang dengan hadis, dan berpegang dengan pemahaman para sahabat. Perhatikan ya, keindahan pemahaman para sahabat terhadap ayat-ayat dan hadis. Sangat kuat sekali pemahaman mereka. Karena itu jalan mereka dijamin oleh Allah, jalan yang lurus. Iya. Jalan yang lurus. Bahkan kita diperintah untuk mengikuti jalan mereka, jaminan dari Allah. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Kalau orang kafir itu kaum musyrikin Quraisy, mereka beriman seperti keimanan kalian wahai para sahabat, mereka pasti dapat petunjuk. Jadi orang yang dapat petunjuk, standar keimanannya, barometer keimanannya adalah keimanan siapa? Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah Jabir radhiyallahu taala anhu. Baik. Iya. Dan beliau bawakan di sini hadis yang lain, ini mirip ya dengan sebelumnya. Kemudian setelah itu Al-Ajurri rahimahullahu taala berkata, "Innal mukadziba bisyafa'ah akhta fi ta'wilihi khata'an fahishan wa kharaja bihi 'an al-kitab was sunnah wa dhalika annahu 'amila ila ayatin min al-Qur'an nazalat fi ahli al-kufr." Iya. Al-Ajurri rahimahullah, sungguhnya orang yang mendustakan syafaat, mereka keliru di dalam mentakwil syafaat itu. Kekeliruan yang sangat
buruk sekali. Iya. Dan kekeliruan ini menyebabkan mereka keluar dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Ini mengakibatkan mereka mengambil ayat-ayat yang turun pada orang-orang kafir. Jadi semua ayat yang mereka baca itu, ayat turun kaitannya dengan apa? Orang kafir, bukan dengan kaum muslimin masuk di surga. Iya. Apa masuk di neraka kemudian dikeluarkan. Adapun kaum muslimin ahli tauhid yang masuk ke dalam neraka sepanjang dia tidak pernah berbuat kesyirikan, syirik akbar, maka pasti dia akan dikeluarkan dari neraka, dimasukkan kemana? Ke dalam surga. Iya. Jadi ini muhkam sekali dari ayat Al-Quran maupun hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tetapi kaum Mu'tazilah, orang-orang yang mengingkari syafaat, mereka sengaja mengambil ayat-ayat yang turun pada apa? Orang-orang kafir. Jadi penilaiannya sudah keliru. Ya. Kata beliau, akhbarallahu azza wa jalla annahum idza dakhalun nar annahum ghairu kharijin minha faja'alaha al-mukadzibu bisyafa'ati fil muwahhidin. Ya. Kata beliau, di dalam ayat-ayat itu yang khusus untuk orang kafir ini, Allah jadikan bahwa mereka kalau masuk ke dalam neraka tidak mungkin lagi keluar darinya. Maka orang yang mendustakan syafaat ini, mereka menjadikan ayat itu, memposisikan ayat tersebut sebagai ayat yang berlaku untuk orang yang bertauhid. Ini kekeliruannya ya. Walam yaltafit ila akhbari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi itsbati syafaati innama hiya li ahli al-kabair. Dan mereka tidak menoleh kepada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menetapkan bahwa syafaat itu seluruhnya adalah untuk siapa? Untuk pelaku dosa besar. Ya. Wal Qur'an yadullu ala hadha. Pada Al-Quran menunjukkan hal ini. Fakharaya biqaulihi su' an jumlati ma alaihi ahli iman wattaba'a ghaira sabilihim. Maka mereka dengan ucapan yang jelek ini, mereka keluar dari lapisan kaum mukminin dan mereka mengikuti jalan selain dari jalan kaum mukminin. Qala Allah azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Barang siapa yang durhaka kepada Rasul setelah tampak jelas baginya petunjuk dan dia mengikuti jalan selain jalan kaum mukminin, maka kami akan biarkan dia di dalam penyimpangannya, kemudian kami akan masukkan dia ke dalam neraka jahannam. Dia itu adalah sejelek-jelek tempat kembali. Iya. Kata Al-Ajurri rahimahullah, fa kullu man radda sunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunan as-sahabati radhiyallahu anhum fa huwa mimman shaqqa ar-rasul wa asa Allah azza wa jalla bi tarkihi qubul as-sunan. Iya. Kata beliau, setiap orang yang menolak sunnah Rasulullah dan sunnah para sahabatnya radhiyallahu anhum, maka dia adalah orang yang telah durhaka kepada Rasul dan bermaksiat kepadanya. Dan siapa yang bermaksiat kepada Allah dengan meninggalkan dan dia juga telah dianggap bermaksiat kepada Allah karena dia meninggalkan mengambil sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sunnah para sahabat. Kata beliau, walau akila hadzal mulhid wa anfaqa min nafsihi alima anna ahkam Allah Ta'ala wa jami'a ما تعبد به خلقه إنما تؤخذ من الكتاب والسنة وقد أمر الله عز وجل نبيه عليه السلام أن يبين لخلقه ما أنزل عليه مما تعبدهم به فقال جل ذكره وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. Kata beliau, andai kata orang yang mulhid ini, orang yang menolak syafaat itu tadi, dia berpikir berakal, ya, dan berlaku insaf, jujur dari dirinya, maka dia pasti akan mengetahui bahwa hukum-hukum Allah dan segala ketentuan yang Allah tetapkan sebagai ibadah bagi makhluknya, sungguhnya seluruh hal itu hanya diambil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, dan Allah telah memerintah Nabi alaihi salam untuk menjelaskan kepada makhluk, ya, apa saja ibadah yang Allah turunkan terhadap mereka. Dan Allah telah berfirman, kami turunkan kepada engkau Nabi Muhammad az-zikr, supaya kamu terangkan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka, dan supaya mereka berfikir. Iya.
Kata beliau, wa qad bayyana sallallahu alaihi wasallam li ummatihi jami'a ma faradallahu azza wa jalla alaihim min jami'il ahkam. Sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menerangkan kepada umatnya segala perkara yang Allah wajibkan atas mereka dari seluruh hukum. Allah terangkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam jelaskan. Wa bayyana lahum amra dunya wa amra al-akhirah. Nabi bahkan menjelaskan untuk mereka perkara dunia mereka dan perkara akhirat mereka. Ya. Sebab walaupun perkara dunia dan semuanya dirinci, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan pokok-pokok yang dengannya seorang itu bisa berhasil di dalam dunianya, bisa baik di dalam dunianya. Iya. Wa jami'a ma yanbaghi an yu'minu bihi wa lam yada'hum jahalatan la ya'lamun. Dan Nabi juga menjelaskan segala perkara yang wajib mereka imani. Dan Nabi tidak meninggalkan umat ini sebagai orang-orang yang jahil, tidak mengetahui. Hatta a'lamahum amral maut wal qabr wa ma yalqa al-mu'min wa ma yalqa al-kafir wa amral mahsyar wal wuquf wa amral jannati wan nar halan ba'da halin ya'rifuhu ahlul haqq. Ya. Semuanya diterangkan dari hal yang wajib diimani. Sampai Nabi menerangkan tentang perkara kematian. Beliau terangkan tentang perkara kuburan. Beliau jelaskan apa yang akan dijumpai nanti oleh seorang mukmin di kuburnya di akhirat. Apa yang dijumpai oleh seorang kafir di kuburnya. Dan Rasulullah juga terangkan perkara pada mahsyar yang wukuf, berdiri nanti di padang mahsyar, dan diterangkan tentang surga dan neraka. Ya. Semua kondisi-kondisi ini, satu kondisi kemudian kondisi berikutnya, semuanya diterangkan oleh Rasulullah, dikenal oleh para pengikut kebenaran. Wasadadkuru kullu babin fi mawdi'ihi insyaallah ta'ala. Wasadadkuru kullu babin fi mawdi'ihi insyaallah ta'ala. Dan kami akan menyebut insyaallah ta'ala pada setiap bab tempatnya masing-masing. Ini ada pembahasannya ya. Sebab setelah bab syafaat ini penulis nanti Imam Al-Ajurri akan membahas tentang telaga. Akan membahas tentang apa? Tentang telaga. Iya. Dan perkara-perkara yang berkaitan dengan mahsyar, ya, kubur, kematian, surga, neraka. Ini akan dijelaskan oleh Imam Al-Ajurri rahimahullahu taala. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullah. Ya. Kata Al-Ajurri rahimahullah, "I'lamu ya ma'asyaral muslimin." Ketahuilah wahai kaum muslimin, wahai sekalian segenap kaum muslimin, anna ahlal kufri, sesungguhnya orang-orang kafir, lamma dakhalun nara wa rawu al-'adzab al-alim wa asabahum al-hawan ash-shadid, nadaru ila qaumin min al-muwahhidin ma'ahum fi an-nar fa'ayyaruhum bidzalik. Ya. Ketahuilah wahai kaum muslimin bahwa sungguhnya ahlul kufur, orang-orang kafir, tatkala mereka masuk ke dalam neraka dan mereka menyaksikan siksaan yang pedih dan mereka telah ditimpa oleh kehinaan yang dahsyat di dalam neraka, mereka melihat kepada sekelompok kaum dari orang-orang yang bertauhid ada bersama mereka dalam neraka. Fa'ayyaruhum bidzalik, maka penduduk neraka orang kafir ini mencela orang yang bertauhid ini. Iya. Mencela orang yang bertauhid, kenapa kalian berada dalam neraka? Mereka berkata, ternyata keislaman kalian tidak memberi manfaat kepada kalian. Keislaman kalian di dunia tidak memberi manfaat kepada kalian. Ya, dan sekarang kalian berada bersama kami dalam neraka. Fazada ahli tauhid minal muslimin huznan wa ghamman. Maka orang-orang yang bertauhid ini bertambah kesedihan, ya, dan gundah gulana. Fattala Allah azza wa jalla ala bana lahum min al-ghammi bi ta'yir ahli al-kufri lahum. Maka Allah melihat apa yang, ya, orang-orang kafir itu celah kepada ahli tauhid dengannya. Fa'adina Allah fi syafa'ah, maka Allah memberi izin supaya diberi syafaat. Fayashfa'ul anbiya wal malaikatu wasyuhada wal ulama wal mu'minun. Maka para nabi memberi syafaat, para malaikat memberi syafaat, ya, orang-orang yang mati syahid memberi syafaat, para ulama memberi syafaat,
kaum mukminin memberi syafaat. Ya, sini juga harus diketahui ya, bahwa yang memberi syafaat itu bukan cuma para nabi saja. Para malaikat juga memberi syafaat. Iya. Orang-orang yang mati syahid juga memberi syafaat. Para ulama juga memberi syafaat. Orang-orang yang beriman juga memberi syafaat. Memberi syafaat dalam artian apa? Apa artinya tadi memberi syafaat di sini? Mereka pemilik syafaat? Jawabannya bukan. Tapi pemberi syafaat maksudnya mereka diberi izin oleh Allah untuk memohon syafaat kepada Allah agar supaya diberikan kepada orang-orang yang disyafaati. Iya. Jelas ya? Ini diantara pokok keimanan dalam syafaat. Dan ini akan datang insyaAllah bab khusus ya, diterangkan oleh penulis bahwa yang memberi syafaat itu bukan cuma para nabi, ada juga orang-orang yang mati syahid, iya, yang memberi syafaat. Baik. Kemudian kata beliau, "Fa'ukhriju minha ala hasbi ma akhbarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala tabaqatin shatta fadakhalul jannah." Maka mereka pun dikeluarkan dari neraka sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabarkan. Ya. Mereka keluar dengan jenjang-jenjang, tingkatan-tingkatan yang berbeda-beda. Fadakhalul jannah, maka mereka pun masuk ke dalam surga. Falamma faqadahum ahlul kufri, ya, waddu hina idzin law kanu muslimin. Begitu orang-orang kafir ini sudah kehilangan mereka, ya. Begitu orang-orang kafir sudah tidak melihat lagi ahli tauhid, hilang sudah ahli tauhid, mereka tidak saksikan, ya. Waddu hina idzin law kanu muslimin. Maka pada ketika itu mereka pun sangat berharap kalau mereka dulunya adalah orang-orang yang berislam. Perhatikan ya, ini penyesalan yang sangat besar. Ya, ini disebut dalam Al-Quran, "Rubama yawaddu alladziina kafaru law kanu muslimin." Akan datang nanti orang-orang kafir ini sangat berharap mereka, andai kata dulunya mereka apa? Muslim. Di dalam neraka tadinya mereka lihat, oh rupanya ada juga orang Islam di sini. Ya. Kalian masuk Islam, tapi kok masuk neraka juga? Dicela. Ya begitu Allah izinkan dengan syafaat, keluarlah orang-orang yang bertauhid ini, masih ada tauhid dalam hatinya, keislaman, keluar, yang tersisa cuma orang kafir saja. Nah, barulah orang-orang kafir menyesali dan mereka sangat berharap, andai kata dulunya mereka ketika hidup mereka adalah kaum muslimin. Ya, nasallallahu salamah wa afiyah. Wa yaqulu annahu laysa syafi'un yashfa'u lahum wa la sadiqun hamim yughni anhum min adabihim syai'a. Dan mereka pun yakin bahwa pada waktu itu tidak lagi yang mampu memberi syafaat, tidak lagi kawan ya, yang bisa melindunginya, yang mencukupinya dari siksaan. Sama sekali tidak ada yang mampu melindunginya dari siksaan. Ya, qala Allah azza wa jalla fi ahli al-kufri lamma naqaju bil adabi wa alimu anna syafa'ata li ghairihim qalu. Allah Ta'ala berfirman kepada orang yang kafir tatkala mereka sudah gosong, sudah matang dengan siksaan, ya seperti orang yang dimasak sudah matang sudah dengan siksaan, ya, dan mereka mengetahui bahwa syafaat bukan untuk mereka lagi, untuk selain mereka. Kalau mereka berkata, fahal lana min syufa'a fayashfa'u lana aw nuraddu fa na'mal ghayra alladhi kunna na'mal. Apakah ada syafaat bagi kami? Ya, apakah ada syafaat bagi kami sehingga kami mendapatkan, apakah ada orang-orang yang mampu memberi syafaat kepada kami sehingga kami mendapatkan syafaat juga, ataukah kami dikembalikan lagi ke dunia sehingga kami beramal selain dari amalan yang kami lakukan selama ini? Yang mereka ingin beriman, penyesalan baru datang terakhir belakangan. Iya. Wa qala azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman, "Fakubibu fiha humul ghawun wa junudu iblis ajma'un." قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما ضلنا إلا المجرمون وما لنا من شافعين ولا صديق حميم. فكبكبوا فيها هم الغاوون. Mereka pun orang-orang yang sudah di dalam neraka ini, mereka pun
dicelupkan di dalamnya, dimasukkan di dalamnya. Mereka dan orang-orang yang melampaui batas. Wa junubu iblis ajma'un, dan seluruh tentara iblis masuk di dalamnya. Qalu wa hum fiha yahtasimun. Mereka di dalam keadaan bertengkar. Mereka berkata, ya perhatikan ya, siksanya semakin berat. Sudah dapat adab, ya, kepalanya penuh lagi dengan kemarahan, bertengkar antara sesama mereka. Bertengkar antara apa? Sesama mereka. Nah, ini siksaan demi siksaan, adab di atas adab yang mereka terima. Apa yang mereka katakan? Tallahi kunna lafi dhalalin mubin. Demi Allah, kami dulu dalam kesesatan yang nyata. Itu sawikum bi rabbil alamin. Ketika kami samakan kalian dengan Allah Rabbul Alamin. Mereka baru menyadari kekafiran mereka, kesyirikan yang mereka lakukan. Iya. Sebab orang-orang yang kalau mereka menyembah berhalanya akan dicipta. Iya. Patung-patung itu akan ditiupkan padanya jiwa. Kemudian mereka disiksa, ya, dengan hal tersebut di dalam neraka waliyadzubillah. Iya. Jelas ya? Baik. Maka mereka pun bertengkar di dalamnya. Kami menyembah kalian, sekarang kami disiksa, disesatkan karena kalian. Wa ma adallana illa al-mujrimun. Tidak ada yang menyesatkan kami kecuali orang-orang yang berdosa. Kami tidak memiliki lagi orang yang mampu memberi syafaat, dan tidak lagi kawan yang bisa melindungi. Jadi ini ucapan tidak ada syafaat sama sekali. Ini semuanya untuk siapa? Orang-orang kafir yang memang kekal di dalam apa? Neraka. وقال عز وجل في المدثر وقد أخبر أن الملائكة قالت لأهل الكفر. Dan Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Al-Mudaththir. Ya, dan Allah mengabarkan bahwa para malaikat berkata pada orang-orang kafir, "Ma salakakum fi saqar?" Qalu lam nakum minal musallin wa lam nakun nut'imul miskin wa kunna nakhudu ma'al kha'idin wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta atana al-yaqin. Fama tanfa'una syafa'atus syafi'in. Iya. Para malaikat berkata kepada orang-orang kafir, kenapa kalian berada dalam neraka saqar? Iya. Kalau mereka menjawab, kami dulunya tidak salat, tidak memberi makan kepada orang miskin. Ya, kami larut dalam orang-orang yang tenggelam membicarakan kejelekan, mencerahkan agama. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin, kami mendustakan hari kebangkitan sehingga kematian datang menjemput kami. Maka syafaat orang yang memberi syafaat tidak bermanfaat bagi kami sedikit pun. Ini ayat sudah berlalu ya. Kata beliau, kata Al-Ajurri rahimahullah, beliau simpulkan, kata beliau, wa hadhihi kulluha akhlaqul kuffar. Seluruh hal ini adalah akhlaknya orang-orang kafir. Ya. Jadi ini ayat-ayat semuanya terkait dengan apa? Orang kafir. Faqala azza wa jalla fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Tidak bermanfaat untuk mereka syafaat orang-orang yang memberi syafaat. Siapapun yang memberi syafaat, anak yang syafaati ayahnya, tidak akan bermanfaat syafaat itu. Malaikat memberi syafaat tidak akan bermanfaat. Ayah memberi syafaat kepada anaknya tidak akan bermanfaat. Suami memberi syafaat kepada istrinya tidak akan bermanfaat. Tidak ada manfaatnya. Jelas ya? Ini pada siapa? Pada orang-orang kafir. Pada orang-orang kafir. Padahal la'annahu la budda min syafa'ah. Maka ini ayat menunjukkan bahwa syafaat itu adalah suatu hal yang mesti. Pasti ada syafaat itu. Wa anna syafa'ata li ghairihim. Tapi syafaat itu bukan untuk orang kafir, untuk selain orang kafir. Li ahli tauhid khassa, yaitu untuk orang-orang bertauhid secara khusus. Ya. Hanya untuk bertauhid saja, orang-orang yang bertauhid. Wa qala azza wa jalla, dan Allah azza wa jalla berfirman, tilka ayatul kitab wa qur'anin mubin, rubama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin. Ya. Itulah ayat-ayat, dan tentunya ayatnya dimaklumi ya dalam Al-Quran. Ada alif lam ra ya di awalnya, alif lam ra. Itulah ayat-ayat Alkitab dan Quran yang sangat jelas. Orang-orang kafir, mereka sangat berharap andai kata mereka dulunya adalah orang-orang yang berislam. Andai kata mereka dulunya adalah orang-orang yang berislam. Kata Al-Ajurri rahimahullah, innama yawaddu al-kuffar law kanu muslimina indama ra'aw ma'ahum fi an-nari qauman min al-muwahhidin fa'ayyaruhum wa qalu ma aghna ankum islamukum
Ya mana? Ya, kemudian beliau sebutkan lagi tadi ya, apa yang sudah berlalu, bahwa orang-orang kufar ini, ya mereka berharap menjadi muslim karena mereka melihat dari kaum muslimin tadinya mereka di dalam neraka, dari ahli tauhid tadinya mereka sudah masuk di dalam neraka, kemudian mereka dicela oleh orang-orang kafir ini, tapi ternyata setelah itu mereka dikeluarkan dengan syafaat. Mereka dikeluarkan dengan syafaat. Maka orang-orang kafir pun sangat berharap, ya, sangat berharap mereka mendapatkan apa? Mendapatkan syafaat seperti syafaat orang-orang yang berislam itu. Dan tentunya karena keislaman adalah syarat, inilah yang menjadikan ya mereka orang-orang kafir ini berharap andai kata mereka dulunya adalah orang-orang yang bertauhid. Kemudian Al-Ajuri rahimahullah bawakan di sini penafsiran ayat dari Ibrahim An-Nakhai, apa yang menunjukkan mana ayat tersebut. Ya. Dan beliau juga bawakan penafsiran dari Ibnu Abbas ya, tentang makna ayat. Kata Ibnu Abbas, la tazalur rahmatu wasyafa'ah hatta yuqalu la yadkhulanna al-jannata kullu muslim. Qala fa inna dzalika yawaddu alladziina kafaru law kanu muslimin. Kata Ibnu Abbas, terus-menerus rahmat dan syafaat itu turun. Ya, terus-menerus rahmat dan syafaat itu turun hingga dikatakan akan masuk ke dalam surga setiap muslim. Maka ketika itulah orang-orang kafir pun berharap andai kata mereka dulunya ada orang-orang yang berislam. Iya. Ini asar Ibnu Abbas, walaupun di dalam sanadnya ada sedikit pembahasan, hanya saja makna yang disebut di sini dari ayat jelas. Ya, sangat terang. Ini dikuatkan oleh asar Ibrahim An-Nakhai tadi dan sebelumnya. Kalau Muhammad bin Husain berkata, Muhammad bin Husain, batalat hujjatu man kadzdzaba bisyafa'ah. Al-wailu lahu illam yatub. Kata beliau, dengan ini batallah dalil yang dipakai oleh orang yang mendustakan syafaat. Dan celakalah mereka ini kalau mereka tidak bertobat. Iya. Perhatikan ya, bagaimana kuatnya dalam dalil para ulama kita dalam membantah syubhat ahlul batil. Iya. Kemudian kata beliau, wa qad ruwiya Anas bin Malik annahu qala, telah diriwayatkan dari Anas bin Malik bahwa beliau berkata, man kadzdzaba bisyafa'ah falaysa lahu fiha nasib. Barang siapa yang mendustakan syafaat, maka dia tidak dapat bagian sama sekali dari syafaat tersebut. Sebab syafaat ini bagian dari keimanan ya. Mendustakannya, dia dustakan syafaat, ini artinya dia tidak digolongkan ke dalam orang-orang yang beriman. Iya. Dia digolongkan ke dalam orang-orang yang beriman. Kalau dia ingkari seluruh syafaat itu, ingkari seluruh syafaat tersebut. Makanya, ya bagaimana mungkin diharapkan dia mendapat syafaat, sedangkan apa? Sedangkan mereka sendiri mendustakan syafaat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, selesai sudah bab ini. Kemudian Al-Ajurri berpindah ke bab yang ke-63. Di bab yang ke-63, beliau rahimahullah berkata, babu maruya anna syafa'ata innama hiya li ahli al-kaba'ir. Bab apa yang diriwayatkan bahwa syafaat itu adalah untuk pelaku dosa besar. Ya, jadi syafaat untuk siapa? Untuk pelaku dosa besar. Ya. Ini yang berkaitan dengan apa ini? Berkaitan dengan masalah neraka. Ya, sebab orang yang tidak berbuat dosa besar, seorang mukmin yang baik, ya, itu masuknya kemana? Ke dalam surga. Tapi bukan artinya pembahasan syafaat semuanya terkait dengan pelaku dosa besar saja, tidak. Karena pembahasan atau pembatasan di dalam hadis itu pembatasan hanya bersifat kekhususan keutamaan. Jelas ya? Kekhususan pembahasan. Ya, lebih diutamakan di dalam pembahasan. Bukan artinya seluruh pembahasan hanya untuk itu saja. Karena dimaklumi bahwa penduduk surga di dalam surga, mereka juga masuk dengan apa? Dengan syafaat. Iya. Mereka juga masuk dengan syafaat. Dan juga dimaklumi bahwa di dalam surga, penduduk surga itu bertingkat-tingkat, berjenjang-jenjang. Dan sebagian penduduk surga yang sudah ditentukan jenjangnya menjadi semakin tinggi jenjangnya karena syafaat. Karena syafaat. Baik, ini mungkin saya perlu menguraikan sudut pembahasan lain di sini untuk melengkapi. Ya, perlu saya terangkan ya bahwa syafaat itu banyak bentuknya. Syafaat itu banyak bentuknya.
Iya, jelas ya? Dari syafaat-syafaat yang ada yang akan saya sebutkan nanti bentuk-bentuknya, ada syafaat yang khusus bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ada syafaat yang selain Nabi juga bersyirikat di dalamnya memberi syafaat. Baik, syafaat yang khusus bagi Nabi satu adalah syafaatul uzma, syafaat terbesar. Ya, inilah syafaat nanti ketika manusia berada di padang mahsyar, di mana Rasulullah SAW memberi syafaat, memohon kepada Allah agar supaya hisab manusia di padang mahsyar dipersegera, dipercepat. Ya, ini syafaat Nabi, bantuan Nabi untuk seluruh makhluk yang berada di padang mahsyar. Ya, beliau memohon kepada Allah agar supaya dipercepat hisab itu. Ini yang pertama. Yang kedua dari syafaat khusus bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah syafaat beliau untuk penduduk surga masuk ke dalam surga. Sebab pintu surga itu tertutup. Pintu surga apa? Tertutup. Tidak akan ada yang masuk ke dalam surga sebelum Nabi masuk di dalamnya. Sebelum Nabi meminta kepada penjaga pintu surga untuk membukakan pintu surga. Ini syah di dalam beberapa hadis. Syah di dalam beberapa hadis dalam Sahih Bukhari maupun Sahih Muslim. Ya. Ketika penduduk surga akan masuk, pintu surga tertutup. Sudah dikutuk-kutuk, tidak dibukakan. Ya. Begitu Nabi SAW mengetuknya, maka penjaga surga bertanya, siapakah engkau? Maka Nabi pun menyebutkan namanya, aku adalah Muhammad bin Abdullah. Maka penjaga surga berkata, iya, untuk engkau lah aku diperintah untuk apa? Membukanya. Maka Nabi pun Sallallahu Alaihi Wasallam masuk ke dalam surga diikuti oleh siapa? Diikuti oleh kaum mukminin. Karena itu wajar ya. Ya, umat Islam yang duluan masuk surga sebab nabinya yang apa? Duluan masuk surga. Dan umat ikut bersama siapa? Bersama nabinya. Dan ini dari keutamaan ya, orang-orang yang beriman di kalangan umat Islam. Baik. Ya, ini syafaat yang kedua, khusus untuk Nabi. Syafaat yang ketiga, khusus juga untuk Nabi, adalah syafaat Nabi untuk pamannya Abu Thalib. Syafaat Nabi untuk pamannya Abu Thalib. Ya. Abu Thalib ini dia asalnya dalam neraka, lapisan paling bawah Abu Thalib. Karena luar biasa ya Abu Thalib, dia tahu Nabi Muhammad benar. Dia tahu kebenaran agama Nabi Muhammad. Hanya saja dia tidak beriman. Dia lebih cinta kepada agama nenek moyangnya. Ya, lebih gengsi. Karena dia meninggal dalam keadaan gengsi saja. Dia mati tak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ya, karena Abu Jahal dan Abdullah bin Umayyah mengatakan, apakah kamu benci kepada agama nenek moyangmu? Ya. Maka dia mati dalam keadaan tidak mengucapkan la ilaha illallah. Akhirnya dia harusnya penghuni neraka paling bawah. Tapi dengan syafaat Nabi, ya, Abu Thalib diringankan siksaannya di dalam neraka. Sehingga dia menjadi orang yang paling ringan siksaannya. Menjadi orang yang paling ringan siksaannya dalam neraka. Baik, tahukah kita siksaan Abu Thalib apa? Siksaannya adalah 2 terompa, 2 sendal yang dipanaskan. Belum lagi kaki masuk di dalamnya, kepala sudah mendidih. Ya, ini naudzubillah ya. Siksaan yang paling ringan. Kira-kira siksaan di atasnya bagaimana? Bisa dibayangkan ya? Ini Abu Thalib, orang yang paling ringan siksaannya. Dia diringankan siksaan khusus untuk Nabi syafaat. Sebab orang kafir yang lainnya tidak ada yang mendapat syafaat seperti siapa? Abu Thalib. Dan tidak mungkin ada kafir yang mendapat syafaat. Abu Thalib ini syafaatnya bukan syafaat dia keluar dari neraka, tidak. Tapi syafaat apa? Syafaat diringankan siksaan. Diringankan siksaan. Baik. Kemudian ya, syafaat yang keempat. Dan yang keempat ini tidak khusus lagi bagi Nabi. Ya, memang ada sebagian yang mengatakan khusus, tapi yang benarnya bahwa ini tidak khusus bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya. Ya, di tengah umat ada dari 70.000 di tengah umat ini masuk surga tanpa hisab dan tanpa apa? Tanpa adab.
Ya, masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Iya. 70.000 disebut dalam hadis Ibnu Abbas. Dan diterangkan dalam hadis Abu Hurairah yang dikuatkan oleh Syekh Albani dari beberapa jalur, bahwa dari setiap 1.000 ditambah lagi 70.000 dan ditambah 3 cedukan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau Allah menyiduk ya dengan tangannya ya, atau menyiduk dari makhluk, dan disebut secara tegas ya di konteks riwayat hanya disebut cidukan ya, 3 kali hatayat. Jadi biasanya hatayat itu adalah cidukan menggunakan tangan. Jelas ya? Diciduk 3 kali dari penduduk neraka, dimasukkan kemana? Ke dalam surga. Dimasukkan ke dalam surga. Demikian. Maka ini tambahan ya. Itu bukan penduduk neraka tadi. 3 cidukan dari kaum muslimin, dari yang bertauhid, kemudian dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa apa? Tanpa adab. Ya, jadi kita sudah dapat 70.000 orang. Setiap 70.000 ditambah lagi berapa? 70.000. Berapa sudah jumlahnya ini? 4.900.000. Ya, kemudian ditambah lagi 3 cidukan. Inilah semuanya yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa apa? Adab. Datang pada hari kiamat tidak ada hisab, tidak ada adab, langsung masuk ke dalam surga. Iya, langsung masuk ke dalam surga. Biasanya orang ada hisab, ada perhitungan, ini tidak ada, langsung dia masuk ke dalam surga. Iya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua tergolong di dalamnya. Nah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu hari dimintai oleh Uqasyah bin Mihsan. Jika beliau menceritakan hadis itu, beliau berkata, "Ya Rasulullah, ud'ullaha ayyaj'alani minhum." Ya Allah, doakanlah saya. Ya, atau ya Rasulullah, doakanlah saya kepada Allah agar supaya aku dijadikan masuk dari mereka. Maka Rasulullah bersabda, "Anta minhum," kamu dari mereka. Ya, ini mungkin karena Nabi mendapat berita dari Allah tentang hal itu, dan mungkin karena Nabi akan mendoakannya pada hari kiamat, memberikan syafaat untuknya tentang hal itu pada apa? Hari kiamat. Diterima syafaat Nabi. Jelas ya? Nah, ini syafaat yang keempat. Syafaat yang kelima itu adalah syafaat untuk satu kaum yang seimbang antara kebaikan dan kejelekannya. Seimbang antara kebaikan dan kejelekannya. Ya, karena dia seimbang antara kebaikan dan kejelekannya, dia harusnya di A'raf. Di A'raf, antara surga dan neraka. Ya, kemudian dari situ dipastikan kedudukannya. Ya, tapi dengan syafaat maka dia langsung dimasukkan ke dalam surga. Tidak disimpan di Al-A'raf. Ini yang ke berapa? Yang kelima. Yang keenam dari syafaat adalah syafaat untuk suatu kaum yang kejelekannya lebih mendominasi apa? Kebaikannya. Kejelekannya lebih mendominasi. Ya, kejelekannya lebih mendominasi kebaikannya. Kalau kejelekan lebih mendominasi kebaikan, harusnya kemana? Harusnya ke neraka, waliyadzubillah. Tapi dengan syafaat dia tidak masuk neraka, langsung masuk ke mana? Ke dalam surga. Nah, ini yang ke berapa? Yang keenam. Yang ketujuh dan kedelapan. Ya, tadi yang keberapa sudah? Yang keenam ya. Baik. Ya, berarti yang ketujuh itu yang keenam, harusnya yang ketujuh ya. Masih ada yang keenam lagi sebelumnya. Adalah syafaat Nabi untuk penduduk surga di dalam surga. Atau syafaat untuk penduduk surga, sehingga penduduk surga ini semakin ditinggikan derajatnya. Ya. Di sebuah hadis Nabi sebut bahwa antara langit dan bumi, antara suatu tingkatan surga itu 100 derajat. Ini satu tingkatan aja, 100 derajat. Anggaplah misalnya dia di derajat 20. Ya. Dengan syafaat dinaikkan derajatnya ke derajat 100 misalnya. Nah, ini syafaat ya. Jadi diangkat derajatnya, lebih ditinggikan lagi. Yang ketujuh tadi yang saya sebutkan, orang yang harusnya sudah masuk di dalam neraka karena kejelekannya lebih mendominasi kebaikannya. Tetapi dengan syafaat dia langsung dimasukkan kemana? Ke dalam surga. Dan yang kedelapan adalah orang yang sudah masuk ke dalam neraka. Kemudian dengan syafaat dia dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Iya. Dan perlu diketahui bahwa seluruh syafaat yang kita sebutkan di sini, kecuali untuk Abu Thalib, seluruh syafaat yang disebutkan
itu adalah syafaat untuk orang yang bertauhid saja. Untuk orang yang bertauhid. Ya. Orang yang benar kalimat la ilaha illallahnya, Muhammad dan Rasulullahnya. Hanya mereka lah yang mendapatkan kebaikan dan kemuliaan yang agung ini. Baik. Di dalam bab ini penulis rahimahullah taala menyebutkan dalil ya tentang dua hal yang bawah. Yang terakhirnya, yang poin yang ke-7, ke-8, ya. Orang yang dosanya lebih mendominasi kebaikannya dan orang yang sudah masukkan ke dalam neraka. Ini pelaku dosa besar semuanya. Mereka pelaku dosa besar. Dan penulis di sini bawakan hadis dengan banyak riwayatnya. Ya, yang seluruh riwayat itu berbunyi apa? Rasulullah bersabda, "Syafaati li ahli al-kaba'ir min ummati." Syafaatku adalah untuk pelaku dosa besar bagi umatku. Untuk pelaku dosa besar bagi umatku. Ini nas tegas sekali menunjukkan bahwa Nabi memberi syafaat untuk siapa? Pelaku dosa besar. Dari bantahan terhadap kaum Mu'tazilah. Ya, kaum Mu'tazilah, orang-orang Khawarij, ya, yang mengingkari hal tersebut. Nah, dan di sini disebutkan di akhir bab oleh penulis hadis Hudzaifah bin al-Yaman. Beliau mendengar ya, seorang lelaki berkata, "Allahumma ja'alni mimman tusibuhu syafa'atu Muhammadin." Orang ini berdoa, "Ya Allah, jadikanlah aku sebagai orang yang mendapatkan bagian dari syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Ini doanya orang-orang yang bertauhid ya di masa itu. Kalau mereka meminta syafaat, mintanya kepada Allah, "Ya Allah, jadikanlah Nabi Muhammad mensyafaati untukku. Ya Allah, janganlah haramkan aku dari syafaatnya Nabi Muhammad. Ya Allah, jadikanlah aku dari orang-orang yang tergolong mendapat bagian dari syafaat Nabi Muhammad." Nah, ini doa orang yang bertauhid. Dia doanya kepada siapa? Kepada Allah, bukan doa kepada Nabi Muhammad langsung. Kalau dia doa kepada Nabi Muhammad langsung, "Ya Nabi Muhammad, syafaatilah saya." Itu hukumnya apa tadi? Hukumnya adalah syirik akbar. Iya. Ini adalah perkara yang membatalkan keislaman. Ini harus diketahui. Maka mendengar orang ini membaca doa tersebut, berdoa, Hudzaifah berkata, "Inna Allah azza wa jalla yughnil mu'minina an syafaati Muhammad, lakinna syafa'at lil mudnibina minal mu'minina wal muslimin." Ya, sesungguhnya Allah azza wa jalla telah mencukupi kaum mukminin dari syafaat Nabi Muhammad. Maksudnya kalau dia benar beriman, ya, dia benar beriman, maka dia tidak perlu kepada syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab Allah telah mencukupi mereka. Allah telah mencukupi mereka. Hanya saja syafaat Nabi Muhammad itu sangat berfungsi untuk orang yang berdosa dari kalangan kaum mukminin dan muslimat. Dari kalangan kaum mukminin dan apa? Muslimat. Ini asal dari Hudzaifah ya. Ada kelemahan di dalam sanadnya. Hanya saja dari sisi mana telah kita terangkan bahwa syafaat Nabi untuk pelaku dosa besar itu jelas. Iya. Adapun syafaat Nabi untuk orang yang berada dalam surga dari kalangan kaum mukminin itu juga ada. Itu juga ada. Ya, dan ini tidak bertentangan ya, tidak bertentangan antara hadis-hadis ini. Ya, menunjukkan bahwa Nabi syafaatnya yang paling banyak untuk pelaku dosa besar dan paling berfungsi untuk pelaku dosa besar, paling bermanfaat. Ya, adapun orang yang dalam surga tetap mendapat kemuliaan dari syafaat. Karena itu Nabi mendoakan Abu Salamah yang meninggal, "Allahumma ighfir li Abi Salamah warfa' darajatahu bil mahdiyyin." Ya Allah, ampunilah Abu Salamah dan angkatlah derajatnya di mana? Yang Mahdiin, nanti di surga, angkat derajatnya. Ini syafaat ya, untuk beliau. Baik, sampai sini selesai sudah pembahasan kita untuk masalah syafaat ini. Ya, ini waktunya sudah habis ya untuk sesi kita pada hari ini. Untuk sesi kitab Asy-Syariah sampai sini saja. Dan insyaallah taala setelah salat asar nanti kita akan sambung dengan pembahasan Kitabul Ilm dari Sahih Al-Bukhari. Ya. Baik, untuk sementara saya cukupkan dalam sini. Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.